Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai investasi pada instrumen ekuitas. Anggota presentasi kelompok 2 terdiri dari 1. Afisa Yustikasari dengan NIM 40220022 dan 2. Yayahluh Intani dengan NIM 40220016. Definisi instrumen ekuitas dan investasi pada instrumen ekuitas. 1. Menurut PSAK nomor 50, revisi 2014, instrumen keuangan penyajian. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. 2. Investasi pada instrumen ekuitas mencerminkan kepemilikan atas saham yang diterbitkan oleh entitas lain. 3. Pada PSAK nomor 50, revisi 2014, dinyatakan bahwa investasi pada instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain memenuhi definisi instrumen keuangan, yaitu aset keuangan. 4. Pihak yang memperoleh kepemilikan saham disebut investor, sedangkan pihak yang menerbitkan saham disebut investee. Karakteristik saham. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk 1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. 2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. 3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Karakteristik saham selanjutnya, hak bersuara yang dimiliki oleh investor memungkinkan investor mempengaruhi keputusan atau kebijakan perseroan terbatas. Hak investor dalam investasi pada instrumen ekuitas tidak hanya sebatas penerimaan dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Dampak keberadaan hak suara yang menyebabkan pengaruh investor terhadap investee menjadi berbeda-beda. Tingkat pengaruh investor atas investee dibahas pada beberapa PSAK terkait seperti PSAK nomor 15, revisi tahun 2014, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, serta PSAK nomor 65, revisi tahun 2014 tentang laporan keuangan konsolidasian. Pengaruh signifikan. Kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investor, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Keberadaan pengaruh signifikan tidak semata-mata ditentukan oleh persentase kepemilikan. Pengaruh signifikan diperoleh jika kepemilikan investor, baik secara langsung atau tidak langsung, sebesar 20-50%, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan. Demikian juga sebaliknya jika kepemilikan investor, baik secara langsung maupun tidak langsung, kurang dari 20%, maka tidak terdapat pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan. Indikator pengaruh signifikan dapat dibuktikan dengan satu atau lebih indikator dari 1. Keterwakilan dalam Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atau organ setara di investor. 2. Partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. 3. Adanya interaksi material antara entitas dengan investee. 4. Pertukaran personil manajerial atau 5. Penyediaan informasi teknis produk. Hak suara potensial. Investor A, B, dan C memiliki saham investee masing-masing sebesar 18%, 15%, dan 12%. Sisanya dimiliki oleh beberapa investor D sebagai pemegang saham pengendali. Jumlah lembar saham investee yang beredar adalah 1 juta lembar. Investor A dan B masing-masing juga memiliki waran yang diterbitkan investee sebanyak 30.000 dan 20.000 lembar. Setiap lembar waran memiliki hak untuk membeli 1 lembar saham investee pada harga yang telah ditentukan selama kurun waktu 3 tahun.
Pada tahun ini, hak atas waran tersebut sudah dapat dilaksanakan. Jika hanya mengacu pada persentase kepemilikan, maka investor A tidak memiliki pengaruh signifikan. Namun hak suara potensial atau waran harus diperhitungkan sehingga presentasenya menjadi tabel di atas menunjukkan bahwa dengan memperhitungkan keberadaan waran, maka presentase kepemilikan investor A berpotensi menjadi 20%, sehingga berpotensi memiliki pengaruh signifikan. Sementara itu, pengaruh dari waran bagi investor B tidak menyebabkan adanya pengaruh signifikan. Tentunya analisis ini mengasumsikan bahwa pengaruh signifikan hanya ditentukan bagi presentase kepemilikan dan belum mempertimbangkan 5 indikator pada pembahasan sebelumnya. Hal ini yang perlu diperhatikan adalah kepemilikan mayoritas atau pengendalian oleh investor D tidak menghalangi investor A untuk memiliki pengaruh signifikan. Metode akuntansi atas investasi instrumen ekuitas. 1. Metode biaya dan nilai wajar. Pada metode biaya, investasi diukur dan diakui sebesar biaya perolehannya, sehingga jika terdapat penambahan atau penjualan sebagian atas investasi tersebut, maka nilai investasi tidak akan berubah dan disajikan juga sebesar biaya perolehan. Pada metode nilai wajar, investasi pada awalnya diakui sebagai biaya perolehan dan diukur pada nilai wajar dan disajikan juga pada nilai wajar tanggal pelaporan. 2. Metode ekuitas. Entitas atau investi yang mana investor mempunyai pengaruh signifikan disebut entitas asosiasi. Pada metode ekuitas, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, namun selanjutnya diukur dan disajikan sesuai dengan nilai ekuitas entitas asosiasi secara profesional. Contoh metode biaya dan nilai wajar. Pada tanggal 20 Januari 2018, investor A memiliki investasi sebesar 20% atas saham beredar investi dengan biaya perolehan 300 juta rupiah. Setelah dilakukan analisis atas kepemilikan tersebut, investor A tidak memiliki pengaruh signifikan atas investi. Selama tahun 2018, investi membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar 100 juta rupiah dan melaporkan laba bersih sebesar 200 juta rupiah. Pada akhir tahun 2018, nilai wajar saham investi adalah Rp110 per lembar. Jumlah saham yang beredar investi selama tahun 2018 adalah Rp15 juta lembar. Ketika perolehan awal, investor A mengikuti investasi sebesar biaya perolehan dengan jurnal tanggal 20 Januari 2018, akun investasi debit 300 juta, akun kas kredit 300 juta rupiah. Contoh metode biaya dan nilai wajar. Pada saat investi mengumumkan dividen, investor A mengakuinya sebagai pendapatan sebesar 20% dari 100 juta rupiah, sama dengan 20 juta rupiah, dengan jurnal tanggal 1 April 2018, akun piutang dividen debit 20 juta rupiah, akun pendapatan dividen kredit 20 juta rupiah. Jika investor A menyusun laporan keuangan pada akhir tahun 2018, maka diperlukan penyesuaian atas nilai wajar dengan jurnal tanggal 31 Desember 2018, akun investasi debit 30 juta, akun keuntungan atau kerugian selisih nilai wajar kredit 30 juta. Nilai tersebut adalah selisih antara nilai wajar akhir tahun 2018 yaitu 330 juta rupiah atau 20% kali 15 juta kali 110 rupiah dengan nilai sebelumnya yaitu 300 juta rupiah. Maka diperoleh 330 juta rupiah dikurangi 300 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah. Pengungkapan dan penyajian. Pada metode biaya, investasi disajikan tetap sebesar biaya perolehan yang juga merupakan nilai tercatatnya. Pada metode nilai wajar, nilai tercatat investasi disesuaikan terhadap nilai wajar pada tanggal pelaporan sesuai ketentuan PSAK nomor 55 revisi tahun 2014. Ketentuan pengungkapan atas instrumen keuangan tersebut diatur dalam PSAK nomor 60 revisi tahun 2014, instrumen keuangan pengungkapan. Investor harus mengungkapkan kebijakan akuntansi atas instrumen keuangan berdasarkan klasifikasinya, rincian biaya perolehan,
dan nilai wajar atas investasinya serta pengungkapan lain yang diperlukan. Metode ekuitas. Disebut metode ekuitas karena nilai tercatat investasi mengacu pada nilai ekuitas entitas asosiasi. Yang pertama, berdasarkan PSAK nomor 15 revisi 2014, investasi dengan metode ekuitas pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Yang kedua, setelah pengakuan awal, investasi diukur secara profesional terhadap nilai ekuitas entitas asosiasi. Ketiga, jika nilai ekuitas entitas asosiasi meningkat, maka investor mengakui peningkatan tersebut terhadap nilai tercatat investasinya secara proporsional atas kepemilikannya. Yang keempat, demikian juga sebaliknya, jika nilai ekuitas entitas asosiasi turun, pengakuan laba atau rugi bersih entitas asosiasi meningkat atau menurun. Atau penurunan nilai ekuitas entitas asosiasi. Yang pertama, pengakuan laba atau rugi bersih entitas asosiasi meningkat atau menurun. Yang kedua, pembagian dividen oleh entitas asosiasi menurun. Yang ketiga, pengakuan penghasilan kooperatif lain oleh entitas asosiasi meningkat atau menurun. Keempat, investor menurunkan nilai tercatat investasinya secara profesional karena nilai ekuitas entitas asosiasi turun. Jika dividen diumumkan, nilai tercatat investasi akan meningkat secara proporsional karena nilai ekuitas entitas asosiasi meningkat jika laba bersih diakui. Jika entitas asosiasi mengakui penghasilan kooperatif lain yang bersifat laba atau rugi, maka nilai ekuitas entitas asosiasi naik atau turun sehingga nilai tercatat investasi menjadi meningkat atau turun secara proporsional. Contoh metode ekuitas. Pada tanggal 20 Januari 2018, investor A memiliki investasi sebesar 20% atas saham beredar investi dengan biaya perolehan senilai 300 juta. Setelah dilakukan analisis atas kepemilikan tersebut, investor A memiliki pengaruh signifikan atas investi. Selama tahun 2018, investi membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar 100 juta dan melaporkan laba bersih sebesar 200 juta dan mengakui surplus evaluasi atas aset tetap senilai 30 juta. Dan pembahasannya seperti pada slide ini. Ketika perolehan awal investasi, investor A mengikuti investasi sebesar biaya perolehan dengan jurnal 20 Januari 2015, tanggal 20 Januari 2014, akun investasi pada entitas asosiasi masukkan debit sebesar 300 juta dan kas sebesar 300 juta masuk ke kredit. Contoh metode ekuitas. Pada saat investi mengumumkan dividen, investor A tidak mengakui sebagian pendapatan, melainkan mengurangi nilai tercatat investasi sebesar 20% dari 100 juta itu dari jurnalnya. Contoh pada slide ini, pada tanggal 1 April 2018, piutang dividen sebesar 300 juta masuk ke debit dan akun investasi pada ekuitas asosiasi sebesar 300 juta masuk ke kredit. Ketika dividen diterima, maka diakui kas akan menghapus piutang dividen. Pengakuan bagian laba bersih oleh investi mengakibatkan nilai ekuitasnya meningkat sehingga investor juga meningkatkan nilai tercatat investasinya sebesar 40 juta. 20% kali 200 juta dengan jurnal akun investasi pada ekuitas asosiasi 40 juta di debit dan akun bagian
laba entitas asosiasi 40 juta dikredit. Contoh metode ekuitas. Pengakuan surplus revaluasi atas aset tetap oleh investi juga mengakibatkan peningkatan nilai ekuitas, sehingga investor mengakui peningkatan nilai tercatat investasi sebesar 6 juta. Dikali 20% kali 30 juta dengan jurnal. Pada tanggal 1 April 2018, investasi pada ekuitas asosiasi masuk ke debit sebesar 6 juta dan akun penghasilan kooperatif lainnya 6 juta masuk ke kredit. Nilai tercatat investasi pada akhir tahun 2018 menjadi 326 juta. Itu berasal dari 300 juta kurangi 20 juta ditambah 40 juta tambah 6 juta sehingga menghasilkan 326 juta. Penurunan nilai metode ekuitas. Investasi pada saham merupakan investment keuangan sehingga investor menerapkan persyaratan dalam PSAK nomor 55 revisi tahun 2014 untuk menguji apakah terdapat indikasi tambahan rugi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi. Karena goodwill yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi dan tidak diakui secara terpisah, dengan menerapkan persyaratan pengujian penurunan nilai goodwill dalam PSAK nomor 48 revisi 2009, penurunan nilai aset. Sebagai gantinya, seluruh nilai tercatat investasi diuji penurunan nilai berdasarkan PSAK nomor 48 revisi tahun 2009 sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan atau mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan jumlah tercatatnya. Namun persyaratan pengujian atau indikasi penurunan nilai tetap mengacu ke PSAK nomor 55 revisi 2014. Namun persyaratan pengujian atau indikasi penurunan nilai tetap mengacu ke PSAK nomor 55 tahun 2014. Alokasi selisih antar biaya perolehan investasi. PSAK nomor 15 menyatakan bahwa pada saat perolehan investasi dengan bagian entitas atas nilai wajar dan liabilitas teridentifikasi dari investi tercatat dengan cara: nomor 1, goodwill yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi. Yang kedua, setiap selisih lebih bagian entitas atas nama nilai wajar dan liabilitas teridentifikasi dari investi terhadap biaya perolehan investasi dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan entitas laba rugi. Contoh alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Pada tanggal 10 Januari 2018, investor B memiliki investasi dengan kepemilikan 40% atas saham investi. Biaya perolehan investasi tersebut sebesar 430 juta dengan ekuitas investi saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba yang masing-masing nilainya 800 juta dan 200 juta selama tahun 2018. Investi membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar 40 juta, melaporkan laba bersih sebesar 100 juta. Nilai tercatat aset dan liabilitas teridentifikasi pada umumnya sama dengan nilai wajar. Untuk perbandingan nilai tercatat dan nilai wajar seperti pada slide ini. Akun persediaan nilai tercatat 50 juta, untuk nilai wajarnya 55 juta. Untuk akun tanah, nilai tercatatnya 500 juta dan nilai wajarnya 600 juta. Mesin dan nilai neto, nilai tercatatnya 200 juta dan nilai wajarnya 160 juta. Untuk uang bank, nilai tercatat 300 juta dan nilai wajar 330 juta. Untuk keterangannya dapat dilihat pada slide ini.
biaya perolehan dengan jumlah 430 juta dan nilai tercatat ekuitas sebesar 40% dikali 1 juta dengan jumlah 400 juta, selisih diferensial dengan jumlah 30 juta. Untuk alokasi persediaan, total selisih 5 juta, alokasi tanah, total selisih 100 juta, alokasi mesin, total selisih 40 juta, alokasi uang bank, total selisih 30 juta. Untuk proporsi selisih sebesar 2 juta, untuk amortisasi sebesar 2 juta. Untuk tanah proporsi selisih 40 juta, untuk amortisasi 0. Untuk mesin proporsi selisih 16 juta, amortisasi 4 juta. Untuk uang bank proporsi selisih sebesar 20 juta dan amortisasi sebesar 1 juta. Untuk goodwill dalam proporsi selisih sebesar 16 juta. Jumlah alokasi sebesar 30 juta. Selisih antar biaya perolehan dengan proporsi nilai tercatat ekuitas investi atau diferensial adalah 30 juta. Selisih ini harus dialokasikan terhadap aset dan liabilitas teridentifikasi, yaitu yang berbeda antara nilai tercatat dan nilai wajibnya. Dalam hal ini adalah persediaan tanah, mesin, dan uang bank. Jika masih terdapat sisa atas alokasi, maka diakui sebagai goodwill. Alternatif untuk menghitung goodwill adalah dengan membandingkan biaya perolehan dengan proporsi nilai wajar aset neto investi. Jika nilai tercatat aset bersih ekuitas adalah 1 juta dan selisih nilai wajar dengan nilai tercatat keseluruhan adalah 35.000, maka nilai aset wajar neto menjadi 1.035.000. Nilai goodwill adalah 430 dikurangi 414 dikali 40% kali 1.035.000 menjadi sebesar 16.000. Jurnal transaksi mencatat pengakuan investasi awal. Pada saat investi mengumumkan dividen, investor B mengurangi nilai tercatat investasi sebesar 40% kali 40.000. Pengakuan laba bersih oleh investi membuat nilai ekuitas meningkat sehingga investor meningkatkan nilai tercatat investasi sebesar 40% kali 100.000. Dan untuk akunnya seperti pada saat ini, pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada ekuitas asosiasi masuk ke debit sebesar 40.000 dan bagian laba entitas asosiasi masuk ke kredit sebesar 40.000. Jurnal transaksi amortisasi atas alokasi kepersediaan dilakukan sekaligus karena persediaan diperkirakan terjual semua tahun 2015. Alokasi atas persediaan bernilai positif sehingga amortisasi bernilai negatif. Amortisasi negatif berarti dilakukan dengan menurunkan nilai tercatat investasi dan sebaliknya. Jurnal terkait amortisasi sekaligus atas alokasi kepersediaan. Pada tanggal 31 Desember 2015, bagian laba entitas asosiasi sebesar 2 juta masuk ke debit dan investasi pada entitas asosiasi sebesar 2 juta masuk ke kredit. Penghentian pengakuan. Investor menghentikan penggunaan metode ekuitas tanggal investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi. Hilangnya pengaruh signifikan yaitu ketika berinvestasi menjadi investasi pada anak perusahaan, maka investor mencatat investasinya sesuai dengan PSAK nomor 22, menjual sebagian investasinya dan sisa kepentingan dalam
entitas asosiasi merupakan aset keuntungan, maka investor mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar sesuai dengan PSAK nomor 55. Contoh penghentian pengakuan. Pada tanggal 1 Juli 2015, investor C memiliki saldo akhir investasi pada entitas asosiasi sebesar 600 juta dan pada tanggal tersebut investor C menjual sepertiganya seharga 220 juta. Akibat penjualan tersebut, investor C kehilangan pengaruh signifikan terhadap entitas asosiasi. Sisa investasi memiliki nilai wajar sebesar 440 juta atas penjualan tersebut. Investor C mengakui keuntungan di laporan laba rugi sebesar harga jual sepertiga tambah nilai wajar sisa investasi. Harga jual sepertiga sebesar 220 juta dan nilai wajar sisa investasi sebesar 440 juta. Dan nilai wajar keseluruhan menjadi 660 juta dan nilai tercatat investasi sebesar 600 juta. Keuntungan diperoleh 60 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.